Oh gantian lu ya sekarang tanggalnya. Biasa. Lu jadi host aja dah mendingan dah. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Adit Putra ya. Tempokannya silakan. Ini kenapa mau jalanin bisnis? Oke, Frans Adit Putra. Apa sih background seorang Frans Adit Putra sebelum bergabung di bisnis Prudence? Ya, sebelum saya bergabung di bisnis Prudence, saya dulu sebagai seorang sales dan marketing di bidang houseware and kitchen tools. Jadi alat dapur ya, alat panci. Ya. Oh, harus panci lu ternyata lu. Harus panci, sendok, solder. Jadi kalau teman-teman masih ada yang butuh, masih ada barang-barangnya. Masih ada stok dulu ya? Masih ada sisa stok. Sales panci, saya dari 2009 pas lulus kuliah sampai 2019 saya bekerja di importir, jadi seorang sales, dan di 2019 saya mulai usaha sendiri, coba bangun usaha sendiri sampai 2020 dihantam pandemi ternyata. 2020 dan pandemi, oke? Ya, mencoba bertahan di tengah pandemi sampai 2022. Akhirnya di 2021 sih mulai join. Awalnya buka polis untuk anak, ditawarkan oleh Yosua sama Novi 2021 untuk buka polis. Ya udah, katanya jadi agent aja, ya udah join. Saya pikir baik amat nih orang gitu kan, kita buka polis, dia nggak ambil komisinya, wah baik banget ini. Ya udahlah, nggak apa-apa buka gitu. Tapi kita nggak jalanin bisnisnya waktu itu. Oh, nanya lagi itu tak bisa jadi. Oke. Lalu ulangnya itu. Oh iya. Oke, tak apa diulangi. Oke, Frans Adit Putra, apakah benar Anda seorang rohaniawan? Ya, saya seorang hamba uang. Setan dulu. Maksudnya hamba Tuhan gitu ya. Saya melayani, aja bantu melayani di gereja tadi di Ketapang Utara sih. Saya saat panggilnya PDP. Tahu nggak PDP? Pendeta Prudensial. Ya, di Kristiani itu ada PDT, pendeta, ada PDM, pendeta muda, ada PDP, pendeta pembantu. Dia suka ngapel, iya. Oke, seorang rohaniawan aja bisa bergabung di bisnis Prudence. Ya, jangan pernah laku tuh rekrut pendeta, kiai, bisu. Beneran. Jangan membatasi diri kita, teman-teman. Saya ngomong-ngomong di depan United ada bisul. Siapa? Ayo siapa? Bukan benar-benar bisu. Yosef Setiawan. Itu bisu gak jadi. Beneran? Ya. Dia itu guru agama di SD Impres atau apa tidak. Ya. Sebelum dia jadi guru tuh dia dulu main film. Oh ya sekarang yang itu ya nangkap hampir dulu. Itu dia tuh ya. Oh balik ke sini teman-teman, jangan maafin Mas Yosef. Oke, Frans, kenapa akhirnya mau seriusin bisnis ini? Konon katanya pertama kali diajak oleh Yosef itu nggak tahu sampai titik mana. Oke, gua coba, gua seriusin. Frans itu. Ya tadi kan cerita 2021 join, hanya daftar sebagai agent, buka polis pribadi. Tapi nggak produksi, nggak jualan, nggak nawarin, nggak diajak ikut sistem, saya nggak datang. Satu kali Joshua pernah menjebak saya, Joshua sama Novi menjebak saya. Waktu itu dia mau flexing, dia naik AAD. Flexing tipis-tipis lah ya. Flexing tipis-tipis. Dia mau undang makan, dia bilang. Pertama sih bilangnya makan, saya kira cuma makan berdua sama Yosua atau bertiga lah sama Novi. Pas saya datang di Raja Puring, ternyata rame. Banyak teman-teman yang udah join juga jadi agent Yosua dan Novi di situ. Dan di situ langsung BOP. Ya, langsung BOP. Jangan lupa Tentang the beauty of Prudential. Jadi di BOP di situ awalnya
kan tadi 2019 saya mulai bisnis, 2020 tuh baru mulai bisnis 2020 dihantam pandemi. Jadi di situ modal tergerus ya pastinya gitu ya. Setiap hari mulai pusing. Kenapa? Karena importir minta kita cash, sedangkan kita jual ke luar kota ke customer itu tempo. Jadi yang kita pusingin itu setiap hari adalah bagaimana mengisi giro. Gitu. Jadi sebagai kita udah buka giro, bagaimana ngisinya gitu. Buka gampang, ngisinya susah kan gitu. Nah, di 2022 awal itu Januari Pak BOP, saya dengar bisa potensi dapat income 200 sampai 300 juta. Ada kemungkinan, ada potensi. Nah, di situ saya pikir bisa nih sambil jalan bisnis prudent untuk menambah modal usaha saya. Awalnya seperti itu. Awalnya berpikir demikian. Awalnya berpikir seperti itu. Nah, waktu itu saya datang sendiri, pulang saya sharing sama istri. Istri saya belum begitu klik waktu itu, belum begitu tertarik karena ya mungkin dia nggak ikut kan. Terus berjalannya waktu ada satu kejadian yaitu mertua saya dari mama dari istri saya dipanggil Tuhan. Yang biasanya tadi kalau teman-teman lihat di video tadi, saya kalau keliling luar kota dari Jakarta sampai Surabaya saya nyetir berdua sama istri saya selalu nemenin. Nah, hal itu yang nggak bisa dilakukan lagi karena mertua saya udah nggak ada, istri saya harus fokus jaga anak di rumah. Di situ saya mulai kehilangan arah, bisnis lagi nggak stabil, nggak bisa keliling keluar kota. Saya harus waktu itu akhirnya saya coba jalan keluar kota nyetir sendiri sampai Surabaya. Wah itu waktu itu malah saya belum punya asuransi gitu ya, hampir kejadian gitu ya, maksudnya Untung masih hidup ya. untuk puji Tuhan masih dikasih kesempatan hidup sama Tuhan gitu. Nah akhirnya saya putuskan coba mulai jalanin bisnis asuransi ini. Di bulan Maret saya kontak Yosua. Maret tahun berapa? 2022. 2022. Ya, Maret. Join 21. Ya. 2 Maret 2022 akhirnya hubungi Yosua. Hubungi Yosua. Bang, saya panggilnya Yosua. Apa beca? Ya. Mau panggil Koko nggak cocok. Cocok. Udah marah. Ya, saya panggil Bang. Ajarin gua dong untuk bisa jalanin bisnis prudent. Itu termain poinnya. Oh teman-teman ya, bayangin join bulan berapa tahun 2021? September 2021 ke Maret 2022 kurang lebih 6 bulan sebenarnya hanya sekedar jadi agent ya. Yang teman-teman perhatikan yang Yosua lakukan ya, dia maintain, dia tetap ajak ke komunitas dan sebagainya, walaupun nggak mau dia tetap ajak. Kita nggak tahu tiba-tiba agent tersebut dapat momentum, kan nggak ada yang tahu teman-teman ya. Yosua sudah melakukan bagiannya, Tuhan yang bekerja, Tuhan izinkan mertuanya tidak dilatih, ya kan? Kasusnya kan begini ya kan, benar nggak ya? Emang kasusnya begini, ya benar kan? Tuhan izinkan mertuanya tidak dilatih, ulangi ya. Tapi dengan kepergian mertuanya itu mengubah paradigma seorang Frans Adi Putra bahwa dia harus jalani bisnis. Teman-teman lihat ya, ada ini ya, connecting link ya, yang kita tidak tahu itu di luar kuasa kita teman-teman. Bagian kita adalah rekrut, maintain, terus maintain Tuhan yang bekerja menyertai kita. Oke. Pas Adi dulu Pak. Saya baca contekan saya lupa. Oh iya. Kenapa akhirnya memutuskan full time? Tahun berapa full time? 2022. Di 2022 bulan Oktober saya full time. Itu udah AAD belum? Belum. Belum AAD kenapa mau full time? Ya. Jadi saya lanjut tadi bulan Maret ya. Oke. Bulan Maret begitu saya udah nggak bisa keliling seperti biasanya, akhirnya istri saya sih yang bilang, ayo udah coba lebih serius di asuransi. Karena waktu itu sempat ajak juga istri, dia bilang awalnya istri nggak mau join ke asuransi karena pengalaman sih. Pengalaman apa? Nah,
pengalamannya biasanya kalau kita lihat teman-teman yang ada di bisnis asuransi itu harus flexing untuk rekrut, dan itu yang nggak sejalan dengan hatinya dia. Istri saya nggak mau pada saat kita punya penghasilan kita pamerin untuk ngerekrut tujuannya, karena dulu sebelumnya pernah juga ditawarkan di sini dengan cara seperti itu. Dalam memang kan proses rekrut memang seperti itu ya skripnya ya. Dalam 5 tahun dapat 100 juta. Ya waktu itu leadernya kasih lihat nih 100 juta. Income gua sekarang udah 100 juta per bulan. Padahal kita udah dikasih lihat, tapi justru itu yang membuat kita malah nggak mau join. Nah begitu datang ketemu sama Ko Acong kelihatannya nggak ada flexingnya sama sekali gitu. Ini orang bokeh, Itu yang nggak ada di komunitas Enrich Together gitu. Memang kata-katanya Enrich Together, memperkaya sesama, tapi di dalamnya nggak ada yang kelihatannya rich. Saya klarifikasi, saya kan dulu. Kelihatannya ya kan Enrich Together, tapi kelihatannya nggak ada yang kelihatan. Kenapa? Aku dipalakin. Bahaya. Itu bahaya. Semakin lu pamer, semakin dipalak. Bahaya. Itu bahayanya Enrich Together. Oke, lanjut bagaimana akhirnya tertarik istri? Ya, akhirnya istri dorong saya untuk udah lebih fokus di asuransi. Bahkan istri saya bilang udah, saya waktu itu masih jualan, jadi masih jualan barang alat rumah tangga dan masih tanam modal gitu. Maksudnya ada duit, kita punya tabungan, kita pakai untuk beli barang, untuk jual lagi ke customer bayarnya mundur, akhirnya lama-lama tabungan kita habis. Istri akhirnya bilang udah, nggak usah jualan lagi katanya. Ekstrim ya istri. Iya. Karena dia tahu bakal makan apa besok. Itu dia. Makanya saya bilang kalau saya nggak jualan di alat rumah tangga ya, kita mau dapat income dari mana? Terus istri bilang jualin alat polis. Jadi, Wah, ini luar biasa. jadi istri saya malah ngedorong saya untuk udah jualin polis, fokus di asuransi, belajar, cari Novi, cari Yosua untuk belajar bagaimana cara klaim, bagaimana ngurus klaim, bagaimana prospek, bagaimana untuk bisa rekrut gitu. Jadi istri saya mendorong saya untuk bisa ayo katanya level up untuk bisa kamu jalan-jalan ngandelin Novi dan Yosua lagi, untuk bisa jalan sendiri, prospek sendiri, rekrut sendiri. Gitu sih. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Saya nggak tahu ya, tiba-tiba istrinya yang mendorong. Padahal istrinya belum masuk komunitas ya. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Sekali dua kali. Ada sekali dua kali, tapi langsung dorong lu habis-habisan ya. Iya, untuk fokus di Prudent. Nah, ketika full time itu income di Prudent udah berapa? Sampai berani full time? Waktu itu kayaknya belum gede, paling di bawah 5 juta ya. Di bawah 5 juta mau full time, ini namanya berjalan dalam iman. Iman yang mana gue gak tahu. Ya, luar biasa loh. Benar ya? Benar. Nah, yang bikin lebih ini lagi, saya udah nggak keliling. Saya biasa dulu keliling naik kereta terakhir. Nah, di September itu saya rekrut agent. Yosua mulai bilang, ayo kita mulai bangun tim. Karena dengan bangun tim kita lebih cepat untuk berjalan, maksudnya untuk bisa lebih naik. Nah, di situ saya mulai rekrut agent. Di September saya ada satu rekrutan yang tadi fotonya paling banyak. Paling banyak. Fotonya paling banyak. Selalu bareng sama agent saya itu. Ya, itu agennya adalah Calvin Gare. Itu Bami Incek Akwang, ada di dekat. Kita panggilkan Bapak Calvin Gare, silakan Bapak berdiri. Mau sama itu kayak apa beli aja. Ini tukang bakmi bener. Betul. Bakmi Incek Akwang di daerah Ketapang. Ya, kok bisa lu rekrut seorang tukang bakmi? Ya kan bisa bikin bakmi bukan jual polis. Sekarang jualannya cuma satu minggu. Jualan bakminya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, Senin sampai Kamis jualan asuransi. Woi, tepuk tangan dong. Kok bisa bagaimana lu mendrive dia untuk seperti itu gitu? Ya, awalnya cuma sebetulnya sama, balik lagi waktu dia waktu itu kita ada mau kumpul mau makan. Mau makan Bami dari grup yang dari Together mau makan Bami. Saya bilang, oh besok siap-siap ya diserbu nih 30 orang. Saya bilang, oh iya siap katanya. Oke. Terus teman dari mana? Asuransi. Lu udah asuransi belum? Udah, gua udah punya pokoknya. Gua udah punya merek dari ini katanya. Dia sebut satu merek. Ya udah, lu kan jualan cuma satu minggu. Nanti Senin ke tempat gua ya.
lu bawa polisnya, kita review. Tanpa saya sadar gitu, hari Senin benar-benar Kok Calvin itu datang bawa semua polisnya dia ambil dari bank assurance, dia bawa, saya disuruh review, saya juga nggak ngerti, saya telepon Novi, Pi, ini ada polis nih, ada 3 mau di review. Oh yaudah, mau ke sana. Novi datang, setelah di review ternyata Kok Calvin sendiri nggak puas dengan polisnya. Dan hari itu juga polisi ditutup, kan? Ekstrim, tapi ditutup. Hari itu juga polisi ditutup, gitu. Jadi hari itu juga polisi ditutup. Terus dia bilang, gimana kalau gue jadi agent, gue dapat komisi balik kan? Katanya dia bilang. Saya pikir ya, baru mau dapat komisi, dia mau jadi agent, kita nggak dapat komisi kan? Waktu itu masih agent. Lu nggak tahu lagi BU. Iya, gue juga lagi BU gitu. Tapi ya disitulah kita coba merelakan ya, mengorbankan satu. Itu memang investasi, udah saya pikir ya udah nggak apa-apa. Dan puji Tuhan, Kok Calvin di tahun ini udah promosi AAD. Wah, Calvin promosi AD, omsetnya berapa? Omset pribadi 400-an. Dan timnya di bawahnya 300-an. 300-an, jadi total 700. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Calvin. Luar biasa. Mas Adi Putra, akhir 2022 confirm naik AAD, income berapa? Itu 5 juta kalau di bulan masih 7 juta ya. Omsetnya berapa? 300 pas. Naik pas-pasan AAD. Tapi di 2023 naik AAD dengan omset berapa? 1375. 1,375. Ini yang menarik teman-teman. Ini yang saya mau gali lebih dalam. Karena seperti tahun saya nih, saya ingat ya, ketika si Yosua Novi bilang si PDP full time, saya nggak dipukul. Ya Allah, ini baru AAD, komisi berapa nih mau full time? Ya mau sekolah anak gimana? Saya nggak dipukul, saya cuma doa Tuhan tolong si PDP, jangan sampai jatuh sengsara. Tuhan tolong. Pertengahan tahun, kalau masih ingat omsetnya berapa? Kurang lebih, kalau nggak salah saya ingat saya, omset unit baru kurang lebih 300 sampai 400. Pertengahan tahun 300-400. Jujur hati kecil saya berkata, berat di si PDP. Itu hati kecil, tapi saya punya iman PDP naik AD. Ya, saya doain, Tuhan tolong PDP naik AD, ya kan? Sampai akhirnya tadi tutup 1,35. Apa yang terjadi? Setelah tengah tahun kuartal 3 kuartal 4 dari 300 menjadi 1,35 ini. Benar nggak? Bahkan bisa startup producer, startup leader, MDRT. Menarik ya? Saya gali satu-satu. Bagaimana bisa MDRT dan startup producer ini beririsan? Ya. Berarti ini produksi pribadi. Ya, kalau pribadi dulu. Waktu itu saya ingat juga sih kita ada media review ya di Taman Palem di tahun 2023. Bogor. Ya. Nah, terus di situ Dr. Arifin, terus Bu Linda juga suruh tulis apa goals kamu di tahun ini. Nah di situ saya lupa. Bu Linda bilang jangan bilang ke leader kamu minta apa dari leader. Benar ya Bu? Tapi apa yang kamu berikan buat leader, dan bilang ke leader kamu, saya akan memberikan kontribusi yang paling besar buat leader kamu. Waktu itu seperti itu Bu Linda bilang, dan itu saya katakan, walaupun saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan dengan omset segitu gitu kan, memberikan kontribusi apa buat timnya Yosua dan juga timnya Pacong. Saya hanya omset kecil. Nah tapi puji Tuhan pulang dari media review itu baik saya dan Kok Calvin juga dapat semangat baru gitu ya. Di media review itu aja saya tiba-tiba dapat telepon dari teman lama saya. Teman lama yang dulu saya pernah approach untuk tawarin asuransi, dia bilang gue udah ada. Oh oke, boleh nggak gue review? Dia nggak balas-balas lagi. Sampai 1 tahun tepat di media itu dia telepon saya, Pak tolong dong, cek polisi gua. Teman saya itu sekarang tinggal di Cirebon, di Jatibarang, gitu, di
Jatibarang. Saya bilang itu hari Senin kita di media sampai Selasa kalau nggak salah. Saya bilang ya udah hari Kamis gua ke tempat lu. Jauh Pak, nggak usah dulu katanya. Nggak apa-apa, gua naik kereta. Saya naik kereta ke Jatibarang. Saya ketemu, saya review polisnya. Di situ polisnya akhirnya dia ganti ke PSS. Dari asuransi lain dia ganti ke PSS dan pulang bawa omset total 28 juta rupiah. 28 juta. Kan nggak mungkin dengan 28 juta rupiah bisa jadi startup. Ya, itu satu. 28 Apakah dari 28 juta lu ketemu Mak Ero di gede itu kan? Nggak bisa. Nggak bisa, udah anjing mana kok. Dari 28 juta itu seminggu kemudian, ingat ya tadi yang saya buka tuh polis asuransi kesehatan. Seminggu kemudian dia telepon saya lagi, Pak, kan diganti polis itu polis anaknya. Anak gua sakit. Waduh, yang mana? Dua-duanya katanya. Sakit apa? Batuk pilek, mau rawat. Saya bilang polis itu tuh belum aktif, baru seminggu kan ada masa tunggu. Dan untungnya saya jelasin tentang masa tunggu. Ya udah, sebentar saya cek polis lamanya. Polis lamanya saya cek ternyata masih aktif karena memang saya bilang jangan ditutup tapi di cuti premi aja saya bilang untuk menunggu masa tunggu. Ya udah, saya cek polisi masih aktif, saya coba kontak ke PIC rumah sakit. Nah, kayak penting juga kita punya koneksi ke PIC rumah sakit ya. Tadi ada 2 rumah sakit juga sangat membantu kita. Saya kontak. Pengalaman dia dengan asuransi yang lama, dulu anaknya khusus buntu itu harus nombok sekitar 12 jutaan. Begitu yang ini saya bilang, Pak ini gimana nombok dong? Saya bilang coba saya kontak ke rumah sakit, akhirnya dapatlah rumah sakit Mandaya. Rumah sakit Mandaya, singkat cerita dapat rumah sakit Mandaya dia dapat 1 kamar yang bisa buat 2 anak. Dan singkat cerita lagi sampai pulang sembuh dia boleh pulang duluan. Padahal bukan priority waktu itu. Belum ada priority ya? Belum ada priority dan bukan asuransi prudent, masih asuransi lamanya. Mereka boleh pulang, PIC-nya kabarin saya, Pak, udah semua sesuai tagihan, masih full cover, asuransinya masih full cover. Dia cuma bayar 20.000 untuk biaya materai. Nah, background dia mau ganti juga karena asuransi yang lama ini setahun dia bayar itu 75 juta untuk 3 orang. Nah, di prudent hanya 28 juta. Gitu. Nah, dia dapat servis yang dia merasa saya ini melayani dengan baik dan saya punya kenalan yang dia nggak dipunya sama agent lamanya. Dia pulang dari situ dia referensikan saya ke keluarganya. Lalu saya balik lagi ke Jatibarang karena dia bilang teman gua ada mau buka asuransi. Saya datang lagi pulang balik. Jadi dalam 2 bulan itu saya bolak-balik Jatibarang itu seminggu sekali naik kereta. 1 kali datang dapat pamannya buka premi berapa ya? 23 jutaan. Oke, lanjut. 23 jutaan. Balik lagi dapat premi 4 jutaan. Tahunan Tahunan 4 jutaan. Masih muda gitu ya. Terus akhirnya satu titik dia kasih lihat, saya bilang buka polisi semua. Setelah dibuka polisnya, saya tanya Pacong gimana nih kok gini? Kata Pacong lu tawarin perwarisan dia premi 100 juta bayar 5 tahun hanya dapat 1,5 M di asuransi lain. Begitu saya tawarin perwarisan dengan premi 100 juta bayar 5 tahun dia dapat bisa sampai 5 M. 5 M perwarisan ya. Dan akhirnya saya tawarin langsung 9 M. Saya tawarin 9 M. Dia bilang nanti saya pikir-pikir dulu. Terus waktu itu 7 Oktober kan perwarisan mau ditutup ya. Ingat ya, perwarisan mau ditutup. Tanggal 4 Oktober saya balik lagi ke sana. Saya tawarin lagi, saya push, saya bilang ini udah mau ditutup. Om, saya bilang kalau mau dibuka sekarang, saya bilang. Akhirnya nanti saya pikir-pikir lagi, nanti saya kabarin. Di tanggal 7 dia kabarin, istrinya telepon saya, Fran, tolong hitungin kalau buat 3 anak saya masing-masing 5 M. Wow. Wow. Dari satu case yang dari 5 M ke 9 M saya tawarin.
Jadi 3 case A5M. Total omsetnya itu 260 jutaan. Ada satu hal yang menarik yang kita bisa gali. Sejak 5 miliar setelah dapat tausiah dari Ibu Linda, akhirnya dia berkata, apa yang harus gue berikan kepada leader? Dia bilang, gue mau jadi Memberikan kontributor terbesar buat leader. tuh. Ini jangan pernah meremehkan perkataan. Mulut kita penuh kuasa. Seringkali kita agent leader merasa udah gagal. Nggak mungkin lah gue bisa MPR. Nggak mungkin lah gue bisa mempromosikan leader. Nggak mungkin lah gue bisa start club. Tapi hari ini kita belajar, mulut kita penuh kuasa. Perkataan yang baik dan keajaiban akan menghampiri hidup kita. Tepuk tangan buat kata dulu. Oke, dari 3 case yang 200 sekian juta itu, apakah isu semua? Nah, waktu udah saya submit ketiganya, ternyata satu medical, Satu medical. 2 clean case. Oke. Dari 2 clean case ini, saya bilang saya telepon lagi udah bisa dibayar 2 case ini. Ternyata dia bilang saya mau bayar bertahap perang. Oktober, November, Desember. Saya pikir masih oke. 260 juta sampai Desember. Dengan case itu bisa mendorong saya untuk promosi AD. Oke, aman aneh dulu ya. Aman AD titik pertama. Ternyata Oktober dia bayar. Yang Satu case 93 jutaan dia bayar. Setelah dia bayar 2 case lagi, dia bilang saya mau yang medical lolos dulu, baru yang case berikutnya saya bayar. Ya lalu? Ya, akhirnya sampai hari ini belum medical dan belum issue. Case kedua masih belum medical dan nggak bisa isu. Akhirnya case ketiga pun nggak bisa isu. Nggak bisa issue. Ya, Nggak bisa issue. hanya Hanya satu, ya kan? Ya. Gimana perasaan lu? Padahal tuh harapan lu. Saya pikir dengan 260 itu udah promosi AD gitu ya. Waktu itu bahkan udah sampai digembar-gembor juga di grup MDRT, di grup mana saya juga malu juga gitu kan. Ya, cuman nama doang tapi nggak dapat promosi, udah sempat ngedown gitu. Terus mulai berpikir cari kemana lagi nih. Udah nggak tahu harus bagaimana gitu kan. Soalnya case-nya nggak issue. Mau cari yang case gede begini ke siapa lagi? Udah sempat ngedown, tapi puji Tuhan. Nah, puji Tuhan apa nih? Nah, jadi apa? Puji Tuhan apa nih? Puji Tuhan di bulan September saya dapat satu nasabah lagi. Nasabah lagi ini saudara dari ipar saya. Saudara dari iparnya. Iya, Iparnya punya saudara. ipar saya punya saudara. Jadi koko saya punya istri, punya keluarga. Oh ya, keluarganya istri dari Koko. Iya. Menarik. Gimana kasusnya? Nah, iya, itu dia mau dia sempat WA saya, Fran kalau ngitungin asuransi pendidikan sama kesehatan buat cucu. Oke, siap. Besok saya ke rumah. Saya datang ke rumahnya, saya tawarin. Akhirnya nggak jadi ambil. Nggak jadi ambil. Lemas lagi ya. Lemes lagi. Tadi saya pikir wah ada 4 case kan, 2 pendidikan, pro cerah, 2 PSS. Terus bahkan dia bilang saya udah ambil di asuransi lain lebih murah Fran katanya, tanpa masa tunggu lagi. Ya, terus saya bilang ya udah nggak apa-apa nanti kalau emang lebih cocok ke sana nggak apa-apa saya bilang. Oke. Coba kamu hitungin kalau jiwa buat Om. Nah, jiwa tuh Om. Saya bilang tapi Om nggak mau medical ya. Usianya 62. Saya bilang kalau nggak mau medical paling cuma bisa 500 juta tante. Saya bilang 500 juta buat apa katanya. Akhirnya yaudah Om mau berapa tante, saya coba ajukan medical, kita lihat medicalnya kan nggak susah-susah amat. Saya bilang kalau Om juga sehat. Coba hitungin 1M, 3M, 5M. Saya hitungin semua, saya bawa, saya proposalnya saya anterin lagi, saya tawarin lagi. Pas sudah itu, yaudah saya waktu itu tawarin 2 produk, Pro Warisan dan Pro Anugerah. Cuman Pro Anugerah nggak bisa bayar 10 tahun, hanya bisa bayar 5 tahun. Bilang kalau gitu ya Pro Warisan aja, saya mau bayar 10 tahun. Ternyata pas saya masukin harus medical dan pada saat medical itu diketemukan ada kartunya bocor.
kebocoran di kas. Sebelum medical, Ya, kalau nggak salah, dia juga dibandingin sama asuransi lain. ya betul. Pertama udah setelah saya tawarin ke anugerah pewarisan, pertama saya tawarin pewarisan, dia bandingkan dengan asuransi lain, dia bilang ada bebas premi. Saya bilang bahkan di Prudent ada yang bebas premi dan pengembalian premi 20% kalau nggak salah untuk anugerah. Tapi dia bilang kita kalah murah kok. Belum buat pro future ya. Pewarisan kalah murah sama asuransi lain. Asuransi lain yang XXX ada pro-nya ya. Ya, XXX Pro ada L-nya, Ada pro ada itu. C-nya. Oke, ya, siap. Akhirnya kenapa bisa ambil sama lu? Karena soalnya lebih murah loh. Nah, terus dia kan pertama nggak mau medical. Ternyata dia tawarin di sana juga harus medical. Akhirnya dia ambil medical, di Pro juga medical. Jadi medical bersamaan. Ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya dibandingin. Oke. Dibandingin. Walaupun kita lebih mahal, tapi saya kasih tahu laporan keuangan, saya kasih tahu tentang kekuatan perusahaan. Dia udah coba ajuin dua-duanya. Saya bilang ajuin aja kan nggak diminta bayar dulu. Saya bilang ajuin dua-duanya, ternyata di asuransi yang XXX Pro itu di decline. Kenapa decline? Karena ada kebocoran jantung itu. Kebocoran jantung. Emang kalau disuruh lebih decline, emang dia udah bisa diterima? Nah, menariknya di Prudent jawabannya bukan decline, tapi postpone. Apa bedanya Pak? Saya juga waktu itu saya tanya sama Novi sama Pak Aco, dari ini apaan postpone, saya bilang gitu kan. Ternyata itu ditunda. Terus sempat saya coba minta ke Bu Faras dan Bu Rondang, Bu ini kalau postpone masih bisa di approve tuh Bu, dibantu Bu, gini-gini lumayan nih Bu, karena API-nya waktu itu 332 juta. 332 juta. Lanjut. 332 juta, saya bilang dengan case ini Bu, saya bisa promosi aneh Bu, saya bilang gitu. Lama nggak dijawab-jawab. Waktu postpone, saya mau kabarin ke orangnya juga, saya ragu. Pada saat saya ragu, saya ngomong sama istri saya bilang, Beb, ya Beb, Baby. ayang Beb, Baby. kan case ini gimana ya? Aku mesti kasih tau ke tante nih, supaya kita jangan blank aja dong, kita mesti kasih tahu. Istri saya cuma bilang sabar dulu, kita bawa dalam doa. Wis. Ini rohannya orang beda. Beda. Dan di tengah itu istri saya bilang pada saat dia pagi berdoa, dia dapat satu lagu. Nah, lagu apa? Boleh nyanyi? Oh silakan. Nah, jangan. Ini suaranya dia lebih baik baca puisi daripada nyanyi. Istri saya yang nyanyi, dia bilang dia dapat satu lagu ini. Tiada mustahil bagi dia. Oh. Tiada mustahil bagi dia. Oke. Lalu. Istri saya dapat lagu itu dan saya bilang, ya kita percaya. Ya udah, gimana ya, harus gimana lagi nih? Tapi tiada mustahil, tapi gimana? Tapi memang postpone bukan decline. Saya follow up terus Bu Faras, Bu Rondang, nggak ada jawaban. Akhirnya satu titik kita lagi persiapan Natal waktu itu. Desember udah menjelang finish strong nih. Udah Desember kita lagi persiapan Natal. Waktu itu saya ingat itu adalah latihan musik terakhir untuk Natal kita. Pertengahan Desember sama dia. Kurang lebih tanggalnya saya lupa, kalau nggak salah tanggal berapa? 15 Desember. Belum. GR itu tanggal 15, tapi kita Berapa sih nom? Teriak dong. sekitar tanggal, pokoknya masih tanggal 10 atau 12 ya, atau tanggal 8 saya lupa. Tanggal 8 ya, tanggal 8 Novi ke gereja, Joshua ke gereja, saya ke gereja, istri saya ke gereja. Ya apa hubungannya tidak aktif dia. Jadi pada saat kita lagi di gereja itu, istri saya yang ngobrol sama Novi. Dia ceritain tentang case pewarisan ini. Ini kalau postpone gini emang masih bisa sih diterima? Istri saya tanya seperti itu. Terus tiba-tiba Novi hari itu keinget untuk tanya dokter Dian dan Ibu Junia. Oke. Ya, Ibu Junia dan dokter Dian waktu itu. Ini kasusnya menarik teman-teman ya, diperhatiin. Jadi dan yang tiba-tiba setelah dia ke pro itu, dia juga ajukan lagi ke asuransi lain. Asuransi lain yang depannya M, belakangnya G, tengahnya S. Oh, kecil.
Cicil. Oke. Nah, yang uniknya di asuransi itu diterima dengan ekstra premi 50%. Wow. Diterima dan ekstra premi 50%. Lalu gimana kelanjutannya? 50% diterima dan dia dibilang saya mau bayar. Mau bayar. Saya bilang tahan dulu tante. Di perut belum dapat kabar, saya bilang. Saya minta tolong istri saya ngobrol sama Novi. Hari itu juga Novi WA Pak Acong dan juga WA Bu Dr. Dian, Head of Underwriting ya di Prudent, untuk open case ini lagi. Dan katanya jawabannya dari Dr. Dian, case ini sudah lagi ditinjau ulang oleh REAS. Oke. Case ini ditinjau ulang oleh REAS. Akhirnya kita terus berdoa. Itu hari Rabu kita ketemu. Sampai hari Jumat, Sabtu, Pak Acong kalau nggak salah di NLC Bali ya. NLC Bali. Ketemu Dokter Dian juga ya. Iya. Udah dicoba ngobrol intervensi juga sama Pak Acong. Itu sudah IMS intervensi. Sampai hari Senin masih belum ada jawaban. Sedangkan si asuransi lain itu bilang ke tante ini maksimal bayar tuh hari Selasa. Dipres sama agennya. Dipres sama agennya. Kalau lu nggak bayar berarti lu batal. Dan dia pikir kan suaminya udah susah untuk masuk terima asuransi. Jadi dia udah mau bayar. Padahal preminya nggak murah gitu. Dan hari Senin itu malam itu saya berdoa sama istri saya sama anak-anak untuk case ini secara khusus. Kita berdoa, memang kita berdoa seperti ini ke Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan case ini boleh buat kita, biarlah case ini boleh issue dan boleh diterima, ya pokoknya bagaimana. Dan kita karena itu lagi ditinjau ulang REAS, kita masih ada punya pengharapan di situ. Nah, pada saat lagi ditinjau ulang itu malam itu kita berdoa. Hari Selasa siang tante telepon, Fran gimana yang di pro? Ada jawaban nggak? Ini agennya udah mau talangin, bayarin dulu. Menarik. Terus dari agen sana dia mau talangin, bayarin dulu. karena agennya mau bertaklak. Ini strong juga ya. Ini strong ya. Nah, yang lebih kaget lagi dia bilang gini, hari Senin itu kemarin saya udah ke bank, saya udah bawa duitnya cash untuk bayar premi. Tapi entah gimana banknya rame, saya akhirnya pulang lagi. Ini luar biasa loh. Ini aduh gimana ya rasanya? Ya lanjut laporan. Itu hari Senin. Hari Selasa malam itu saya berdoa sama istri sama anak-anak, dan kita percaya dengan kata-kata tadi, tiada mustahil lagi dia. Oh. Ya. Saya masih pegang kata-kata itu, penghargaan yang istri saya dapat. Kita terus bawa dalam doa sampai malam itu kita berempat tuh nangis-nangis untuk case ini. Lalu Ya kita berempat nangis, maksudnya kita mau nggak mau sampai gagal promosi. Kita mau promosi AD. Dan hari Selasanya si tante telepon, saya follow up Novi lagi. Saya lagi di motor waktu itu sama Ko Calvin lagi. Ya kan dari fotonya mau Ko Calvin. Kita lagi ada prospekan ke daerah Kemanggisan. Saya terima telepon. Saya telepon Novi, gimana jawaban dokter Dian, dokter Bu Junia. Saya soalnya dari ini udah mau dibayarin sama agennya, mau ditalangin. Bahkan dikasih tempo 1 bulan untuk bulan depan baru bayar sih tantenya. Saya bilang di tengah itu saya cuma bisa berdoa sambil prospek. Di tengah prospek handphone saya bunyi. Novi bilang, bang coba lu cek, katanya email lu udah ada penawaran dari Prudent. Ada penawaran dari Prudent. Saya bilang, ya bentar, tapi gue lagi prospek. Saya bilang, di satu sisi saya lagi prospekin case-nya Ko Calvin untuk bisa masuk t-shirt juga, karena Ko Calvin juga ngejar AAD di situ. Di satu sisi saya juga harus ngejar case saya. Kebetulan Novi TikTok-an, bukan TikTok-an, TikTok-an sama istri saya. Novi TikTok-an sama istri saya untuk follow up case ini. Dan benar udah ada email dari Prudential, dan case ini
diterima substandar extra premi 25%. Teman-teman perhatiin, ini unik. Diterima MSI, izin. Ya. Nasabahnya udah mau bayar, udah bawa duit ke bank, bisa cancel. Lalu agennya mau bayarin, kasih utang sebulan. Kenapa tetap akhirnya nggak jadi beli polis itu? Ada Tuhan yang menyertai langkah kita. Ini luar biasa. Lalu ketika sodorin Satana 20%, gimana responnya? Saya langsung telepon di tengah prospek itu, saya bilang kami tolong sebentar, saya terima telepon. Saya telepon nasabahnya, saya bilang tante ini ada penawaran dari Prudent, ekstra premi hanya 25%, saya bilang. Dan hitung itu preminya lebih murah daripada asuransi lain. Tante, saya ada janji sebentar, setelah ini sore saya ke tempat tante. Saya bilang, saya ke rumahnya lagi, saya datengin untuk minta tanda tangan penawaran substandar. Pada saat saya datang, saya tawarkan itu, saya bilang, tante, ini mujizat, saya bilang. Ini miracle, benar-benar miracle. Tak pernah ada kejadian seperti ini yang saya sendiri alami ya. Oke, sudah postpone, ditinjau ulang dan bisa diterima dengan riwayat jantung bocor. Si tante bilang, tante semalam, Frank kamu tahu nggak? Semalam tante berdoa. Saya bilang sama dong tante. Kita juga berdoa. Ternyata bukan kita doang yang berdoa butuh omset, tapi si tante ini juga butuh asuransi untuk asuransi jiwa suaminya. Jadi tantenya bilang, saya berdoa sama tante, saya juga berdoa, saya bilang. Dan puji Tuhan tante, iya, emang ini udah hobinya elu, katanya. Ini berkatnya elu, katanya. Kalau emang udah berkat lu, gak akan kemana. Emang apa yang jual tante lu? Apa itu? Nah, tante ini bilang berdoa, dia bilang saya berdoa seperti ini. Kalau di Prudential diterima, saya akan ambil di Prudential. Tepuk tangan. Ini sangat jelas ya, ada campur tangan di luar kuasa manusia. Ya. Makanya jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti mengandalkan kuasa ilahi untuk mengarungi perjalanan kita menuju sukses di bisnis Prudential. Lalu dia setuju langsung bayar atau gimana? Nah, dia udah setuju. Dia bilang mana coba penawarannya, saya lihat. Saya bilang, dia tanya kapan waktu bayar terakhir, saya bilang tanggal 20 tante. Terus pas dilihat suratnya, ini kan tanggal 22 katanya. Iya tante, tapi kan tanggal 24 gitu. Saya bilang kan kena libur tante, 24 tuh Minggu, 23 Sabtu. Saya bilang 20 supaya aman, jadi nggak lewat dari waktu bayarnya. Ya udah nanti saya pikir-pikir lagi. Pikir-pikir lagi. Perjalanan belum berakhir. Jangan happy dulu. Dia belum bayar. Belum bayar masalahnya nih. Segala sesuatu situasi politik belum menentu. Lanjut. Saya ingat itu tanggal 12. Tanggal 13-nya saya ke Cirebon lagi waktu itu. Ada ketemu nasabah yang referensi dari teman saya ini untuk prospek lagi sama istri saya. Di tengah perjalanan istri saya yang chatting, ini mungkin saya lagi chatting kan. Iya. Kalau Pak sih pakai mulut kayak gitu. Istri saya chatting mau ngomongin soal pembayaran. Akhirnya sudah deal di tanggal 15, tante itu membayar. Tanggal 15 mau bayar. Ya, tapi di tanggal 15, saya ingat tanggal 15 itu tanggal kita JR untuk Natal. Tanggal itu paginya dia bilang, Fran nanti dulu deh, saya nggak bayar dulu. Nanti dulu. Ini jantung SCC bisa keluar kayaknya. SCC ini. Begitu saya kabarin, saya bilang ke istri saya, Beb, tante bilang belum mau bayar dulu katanya. Terus istri saya cuma bilang begini, udah kamu selesai dulu urusan Natal. Karena kita Natal tanggal 17 Desember waktu itu. Karena memang saya kan pelayanan di situ tadi seperti dibilang, saya
hamba uang begitu. Maksudnya saya bantu pelayanan di situ, saya urusin multimedia, sound system, urusin peralatan juga, bantu-bantu, pokoknya yang urusan sama kabel itu saya urus sama tim. Istri saya cuma bilang, udah kamu kerjakan bagian kamu, nanti Tuhan yang akan kerjain bagiannya. Lalu Di tanggal 17 malam tante itu WA, besok saya bayar. Tapi itulah masih berubah. Besok mau bayar. 18 itu mana? Masih berubah. Berubahnya mana lagi? Kan dia mau bayar tahunan. Terus dia bilang saya 3 bulan aja. Ya udah saya ubah ya tante STS-nya, saya ubah. Ini susulan tuh, oke, full force. Tapi Fran, tahunan aja deh. Saya ubah lagi. Lalu? Fran, coba dihitungin lagi kalau semester, saya hitungin. Semester lagi. Akhirnya malam itu dia bilang, yaudah saya fix 3 bulan. Padahal di STS terakhir saya tahunan. Bulan kembali. Ya, akhirnya tanggal 18-nya itu pas malam dia WA itu paginya saya telepon. Tante jadi mau 3 bulan, tahunan apa semester? 3 bulan udah fix katanya. Oke tante, saya pikir kalau tahunan dengan cash itu saya bisa dapat MDRT. Oke, lalu? Tapi kalau dia 3 bulan berarti kan saya mesti cari lagi cash lain untuk MDRT. Cuma naik adik aja lah ya. Oke. Sedangkan istri saya sangat berdoa mendukung saya untuk saya bisa dapat MDRT. Oke. Karena dengan saya dapat MDRT itu adalah pencapaian yang untuk saya pribadi. Prestisius lah ya. Kalau Ade kan memang untuk leader dan istri saya kan yang jadi leadernya. Sedangkan untuk branding pribadi, istri saya mendorong saya untuk bisa jadi MDRT. Oke. Lalu? Puji Tuhan pas pagi itu saya setelah telepon, akhirnya fix tahunan. Tahunan. Jangan dulu nih, bayarkan nih masalahnya nih. Bayarkan nih. Tapi belum dibayar, jadi pada saat fix tahunan, dia bilang saya mau bayar setelah di paying berubah tahunan. Oh, lupa dulu. Oke. Jadi saya nggak padahal bisa pakai payment gitu ya untuk bayar yang di situ masih bulanan atau 3 bulan, kita pakai full payment langsung tahunan bisa. Dia bilang enggak, saya mau tunggu berubah. Oke. Akhirnya saya WAB, PSI semua saya chat supaya cepat. Dan puji Tuhan di hari Selasanya tante itu. Tepuk tangan. Ini baru itu teman-teman ya. Ngomong-ngomong waktu saya udah berapa habis belum ya? 15 menit lagi masih ada satu narasumber, nggak usah kali ya?